Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat melaksanakan tugas serta dalam keadaan sehat walafiat pada hari ini. Yang saya hormati Bapak Mutakin, Sarjana Teknik, Master of Computer Science selaku dosen mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak beserta teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Fahmi M. Di sini izinkan saya selama 5 menit ke depan untuk menyampaikan presentasi saya yang berjudul Pemeliharaan Perangkat Lunak. Baik, kita langsung saja. Istilah pemeliharaan perangkat lunak digunakan untuk menggambarkan kegiatan yang terjadi setelah pengiriman atau delivery produk perangkat lunak kepada pelanggan. Fase pemeliharaan dari siklus hidup sistem adalah periode waktu di mana suatu produk perangkat lunak telah berjalan tugasnya atau beroperasi. Biasanya siklus pengembangan sistem membutuhkan waktu 1 hingga 2 tahun, sedangkan fase pemeliharaan mencapai 5 hingga 10 tahun. Mengapa pemeliharaan perlu dilakukan? Pemeliharaan mesti dilakukan untuk memastikan bahwa perangkat lunak terus memenuhi persyaratan yang diinginkan oleh pengguna. Pemeliharaan berlaku untuk semua perangkat lunak yang dikembangkan menggunakan model siklus hidup perangkat lunak apapun. Produk perangkat lunak mengalami perubahan karena tindakan perangkat lunak korektif dan non-korektif, termasuk adanya dinamika dalam teknologi dan organisasi. Pemeliharaan secara terus-menerus dilakukan untuk hal-hal berikut ini. Yang pertama, melakukan koreksi terhadap kesalahan yang ditemukan. Yang kedua, meningkatkan kualitas rancangan perangkat lunak. Yang ketiga, mengimplementasikan perangkat tambahan pendukung. Yang keempat, sebagai keperluan untuk antarmuka dengan perangkat lunak lain. Yang kelima, menyesuaikan program sehingga perangkat keras, perangkat lunak, fitur sistem, dan fasilitas telekomunikasi yang berbeda dapat digunakan secara bersama atau berkolaborasi. Yang keenam, melakukan migrasi dari perangkat lunak sebelumnya. Yang ketujuh, menghentikan pemakaian perangkat lunak yang digunakan saat ini setelah perangkat lunak mencapai akhir masa pakainya. Maka untuk selanjutnya harus dihentikan. Terdapat 5 karakteristik utama dari aktivitas tenaga pemelihara sistem, antara lain memiliki kendali atas fungsi sehari-hari yang bersifat regular dari perangkat lunak, memiliki kendali atas terjadinya berbagai modifikasi terhadap perangkat lunak, menyempurnakan fungsi dan fitur yang ada, mengidentifikasi berbagai potensi ancaman keamanan, dan memperbaiki bila ada kerentanan sistem, mencegah terjadinya penurunan kinerja perangkat lunak ke tingkat yang tidak dapat ditoleransi oleh sistem. Bentuk-bentuk pemeliharaan. Berikut ini adalah beberapa jenis perawatan berdasarkan karakteristik mereka. Yang pertama, pemeliharaan korektif. Ini termasuk modifikasi dan pembaharuan yang dilakukan untuk memperbaiki masalah yang ditemukan oleh
pengguna atau disimpulkan oleh laporan kesalahan pengguna. Kerusakan dapat terjadi karena kesalahan dalam desain perangkat lunak, logika, dan pengkodean. Yang kedua, pemeliharaan adaptif. Pemeliharaan adaptif adalah implementasi perubahan di bagian sistem yang telah dipengaruhi oleh perubahan yang terjadi di bagian lain pada sistem. Pemeliharaan adaptif ini terdiri dari aktivitas mengadaptasi perangkat lunak untuk perubahan di lingkungan seperti perangkat keras atau sistem operasi. Misalnya aturan bisnis, pola kerja, dan kebijakan pemerintah memiliki dampak signifikan pada sistem perangkat lunak. Yang ketiga, pemeliharaan preventif. Pemeliharaan preventif melibatkan kegiatan untuk mencegah terjadinya kesalahan. Ini cenderung mengurangi kompleksitas perangkat lunak sehingga meningkatkan pemahaman terhadap program dan meningkatkan pemeliharaan perangkat lunak. Ini terdiri dari pembaruan dokumentasi, optimalisasi kode, dan restrukturisasi kode. Tidak jarang pemeliharaan perangkat lunak untuk memperhitungkan 70% dari total biaya siklus hidup sistem, dengan pengembangan membutuhkan 30%. Permasalahan selama pemeliharaan. Tingginya biaya pemeliharaan adalah karena sejumlah masalah yang tercantum di bawah ini diantaranya antara lain: 1. Perawatan dipandang tidak sama berharganya dengan aktivitas pengembangan sistem. Yang kedua, pengguna tidak sepenuhnya sadar akan masalah pemeliharaan atau biayanya yang tinggi. Yang ketiga, beberapa alat dan teknik tersedia untuk maintenance. Yang keempat, rencana pengujian yang baik masih belum memadai. Yang kelima, standar, prosedur, dan pedoman tidak didefinisikan dengan baik dan ditegakkan. Program-program yang dipelihara mungkin telah dikembangkan bertahun-tahun yang lalu tanpa teknik modern. Yang keenam, pemeliharaan dipandang sebagai kejahatan yang diperlukan, sering diturunkan ke programmer junior. Yang ketujuh, program sering dipertahankan tanpa memperdulikan struktur dan dokumentasi. Ketika sebuah sistem berubah, strukturnya cenderung tidak mampu beradaptasi. Ini membuat sistem lebih sulit untuk memahami dan membuat perubahan karena program menjadi kohesif. Yang kedelapan, adanya standar minimal untuk pemeliharaan. Yang kesembilan, programmer berharap tidak akan terlibat dalam komitmen yang mengikat bahwa mereka ikut serta ke siklus pemeliharaan. Aktivitas pemeliharaan. Aktivitas ini berjalan seiring dengan masing-masing fase sebagai berikut. Yang pertama, identification and tracking. Tahap pertama berkaitan dengan identifikasi dan manajemen permintaan modifikasi. Pemeliharaan memvalidasi permintaan modifikasi, mengklasifikasikannya sesuai dengan kategori pemeliharaan seperti pemeliharaan korektif atau adaptif, dan menetapkan prioritasnya. Yang kedua, analisis. Modifikasi yang dilakukan selanjutnya perlu dianalisis.
untuk mengkaji dampaknya terhadap sistem, termasuk implikasi keselamatan dan keamanan. Jika memungkinkan, dampaknya berat, maka perlu dicarikan solusi alternatif untuk mencegah dampak buruk yang berpotensi terjadi. Yang ketiga, desain. Modul baru yang perlu diganti atau dimodifikasi dirancang berdasarkan spesifikasi persyaratan yang ditetapkan pada tahap sebelumnya. Selanjutnya, dokumentasi perlu diperbaharui. Yang keempat, implementation. Modul baru dikodekan dengan bantuan desain struktur yang dibuat dalam langkah desain. Setiap programmer diharapkan untuk melakukan pengujian unik secara paralel. Yang kelima, sistem testing. Pengujian integrasi dilakukan di antara modul yang baru dibuat. Pengujian integrasi juga dilakukan antara modul-modul baru dan sistem. Akhirnya, sistem diuji secara keseluruhan mengikuti prosedur pengujian regresif. Yang keenam, acceptance testing. Setelah menguji sistem secara internal, diuji untuk penerimaan dengan bantuan pengguna. Jika pada keadaan ini pengguna mengeluhkan beberapa masalah yang ditunjukkan atau dicatat untuk ditangani dalam literasi berikutnya. Yang ketujuh, delivery. Setelah tes penerimaan, sistem ini digunakan di seluruh organisasi, baik oleh paket pembaharuan kecil atau instalasi baru dari sistem. Pengujian akhir berlangsung di sisi klien setelah perangkat lunak di delivery. Fasilitas pelatihan disediakan apabila diperlukan di samping hardcopy manual pengguna. Yang kedelapan, maintenance management. Manajemen pemeliharaan adalah bagian penting dari pemeliharaan sistem yang melekat pada dokumen standar sebagai lampiran. Ini termasuk antara lain kegiatan manajemen yang perlu dilakukan untuk mengatur proses. Hal ini termasuk bagian informatif dari standar. Tool pemeliharaan perangkat lunak. Pemeliharaan perangkat lunak mencakup modifikasi sistem perangkat lunak yang ada dan merekam, mencatat semua modifikasi yang dilakukan. Untuk ini, berbagai tools alat pemeliharaan digunakan. Salah satu pemeliharaan yang umum digunakan adalah editor teks. Alat ini membuat salinan dokumentasi atau kode. Fitur utama alat ini adalah menyediakan media untuk memutar kembali bila diperlukan dari versi file saat ini ke yang sebelumnya. Demikian, sebelum mengakhiri presentasi, izinkan saya mengucapkan satu buah pantun yang indah. Siang-siang pergi ke kota, jangan lupa beli alpukat. Demikian presentasi saya, semoga bermanfaat.